Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan selisih sudut dalam trigonometri. Nah, sebelum kita lanjut ke rumus trigonometri, alangkah baiknya kita tahu dulu makna dari jumlah dan selisih dari dua sudut. Pertama-tama kita punya segitiga dengan sudut alfa seperti ini. Kemudian kita kembali lagi segitiga lagi dengan sudut beta. Jadi penjumlahan sudut alfa dan beta ini adalah jumlah dua sudut. Sedangkan untuk selisihnya seperti ini. Segitiga merah adalah segitiga dengan sudut alfa. Kemudian kita gambar segitiga kuning dengan sudut beta. Dan selisih dari alfa dan beta ini adalah segitiga yang tersisa ini. Jadi saya kira cukup sederhana. Lanjut. Kemudian pertama-tama kita lihat dulu rumus dari sinusnya. Rumusnya seperti ini. Sin A plus sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sedangkan untuk selisihnya atau pengurangan ini sama dengan sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta. Jadi kalau sin ya, kalau plus dia juga pakai plus, kalau minus dia juga pakai minus. Kemudian contohnya tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Jadi mula-mula kita apa ini namanya? Kita coba uraikan nilai dari 75 ini ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, di sini acuan kita kan sudut-sudut istimewa ya, yaitu seperti 45, 30, 60, beberapa ya. Dan ternyata kita dapat sudut 75 derajat adalah sudut 45 ditambah 30. Nah, dari sini bisa kita gunakan rumus penjumlahan dari sinus tadi. Kita masukkan saja. Jadinya sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sehingga kita dapatkan hasil yang seperti ini. Dan hasil terakhir adalah seperempat kali akar 6 ditambah akar 2. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus kosinusnya. Nah, untuk
kosinus alfa ditambah beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Ini untuk penjumlahan. Sedangkan untuk pengurangannya mirip, cuman diganti tandanya. Kalau dia plus atau penjumlahan di ruas yang lain menjadi minus atau pengurangan. Sedangkan sebaliknya kalau di sini pengurangan, di ruas lain penjumlahan. Itu untuk mudah menghafalnya aja. Maaf. Untuk contohnya, kita coba tentukan nilai dari cos 15 derajat. Jadi sama seperti tadi, kita coba menguraikan nilai 15 derajat ini ke dalam bentuk yang memiliki unsur-unsur sudut yang istimewa atau sudut yang mudah ditentukan nilainya, yaitu 15 derajat kan sama dengan 60 dikurangi 45 ya. Jadi kita gunakan aja ini. Kemudian kita masukkan aja rumusnya. Nah, kalau di sini negatif, berarti di sini positif. Kalau untuk cos. Kalau untuk sinus, ini kebalikannya. Dan kita hitung-hitung, kita dapat seperempat kali akar 6 ditambah akar 2. Selanjutnya untuk rumus tangan. Untuk rumus tangan alfa ditambah tangan beta, kita dapat persamaan seperti ini. Yaitu sama dengan tangan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dan tan beta. Nah, kemudian untuk selisih atau pengurangannya tan alfa dikurangi tan beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dan tan beta. Kalau dilihat cuman beda rumusnya hanya kebalikan dari nilai plus minnya aja ya. Sekarang kita coba tentukan nilai dari tangan 15. Sama kayak tadi kita dapat ini. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Dan kalau ini kan apa di pembilang dan penyebutnya kan sama-sama bilangan ini ya irasional ya. Biasanya kalau penyebutnya ini harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Jadi kita kalikan dengan lawannya seperti ini. Sehingga kita dapat seperti ini, lalu seperti ini, dan akhirnya hasilnya adalah 2 dikurangi akar 3. Dari rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus tadi, kita bisa menyatakannya dalam perkalian ya.
Nah, ini tadi untuk rumus kosinus ya. Kalau kosinus alfa plus beta kan sama dengan ini. Kalau kosinus alfa dikurangi beta kan sama dengan ini. Lalu kedua persamaan ini sama-sama kita jumlahkan. Sehingga kita peroleh ini berarti sama dengan ini. Kalau digabung semuanya. Karena nilainya ini main plus, jadi kan bisa dicoret nih, bisa hilang jadi 0. Sedangkan ini kan sama, jadinya jadi 2 ya. Dan ini kita tulis saja ulang. Dan kita peroleh 2 cos alfa dikali cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Nah, dengan cara yang sama ya, kita peroleh persamaan lain. Untuk sin nah, berikutnya langsung saja kita coba untuk ke dalam bentuk penjumlahan atau selisih. Nah, sebenarnya kalau misal kita lupa nih rumus ini, jadi kita bisa gunakan acuan rumus yang sebelumnya ya, yang rumus tunggalnya sin dan cos, rumus penjumlahannya. Kalau rumus perkaliannya lupa, kita bisa ingat-ingat dulu rumus penjumlahannya, baru kita jabarkan lagi sebelum mendapatkan rumus perkalian. Tapi dengan seiringnya berlatih, saya kira mungkin bisa hafal ya. Berikutnya contoh ubahlah ke dalam bentuk penjumlahan atau selisih. Jadi ini kan bentuknya perkalian ya. Cos 8 alfa dikali sin 5 alfa. Nah, ini mau kita ubah ke bentuk penjumlahan atau selisih. Langsung aja kita masukkan rumus yang setengah sin alfa ditambah beta. Kemudian dikurangi sin alfa dikurangi beta. Jadi di sini alfa dan betanya adalah 8 alfa dan 5 alfa. Sehingga kita dapat maaf, 3/2 dikali sin 13 alfa dikurangi sin 3 alfa. Nah, tadi kan berupa perkalian ya. Sekarang kita ubah lagi ke dalam bentuk jumlah atau selisih. Nah, ini coba kita misalkan ya. Kalau A plus, maksudnya alfa ditambah beta sama dengan A, dan alfa dikurangi beta sama dengan B. Sehingga kita dapat sebagai berikut. T2 alfa sama dengan AB plus B, maksud saya A plus B, sehingga kita dapat alfa sama dengan setengah A plus B. Dengan cara yang sama, cuma ini pengurangan,
kita dapat 2B sama dengan A min B, minus C beta sama dengan setengah kali A min B. Kemudian kita substitusikan ke persamaan perkalian yang tadi. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Ini sehingga kita dapat cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Nah, dengan cara yang sama bisa kita cari variasi dari rumus sinus kosinus tadi, dan kita dapat sebagai berikut. Ini. Nah, mungkin rumusnya cukup banyak ya ini ya. Tapi saya kira mungkin bisa kita cari pola-polanya ya, sehingga kita dapat menghafalnya. Dan seiring kita banyak berlatih, pastinya kita juga akan dapat menghafalnya. Bila misal kita kurang bisa menghafalnya, setidaknya kita harus tahu dasarnya tadi ya. Jadi kalau misalnya lupa bisa kita uraikan lagi sehingga mendapatkan rumus yang kita inginkan. Nah, sekarang untuk contoh obala ke dalam bentuk perkalian. Nah, ini kan cos anggapannya 8 alfa ini adalah A dan 5 alfa ini adalah B. Sehingga kita gunakan yang ini cos alfa, cos A dikurangi cos B. Jadi min 2. Sehingga kita dapat min 2 sin setengah kali 6 alfa ditambah 2 alfa dikali sin setengah kali 6 alfa dikurangi 2 alfa. Dapat seperti ini. Nah, sekarang untuk rumus ketika sudutnya ganda atau nilai A dan B tadi adalah sama. Ini juga bisa dibuktikan dari rumus yang sebelumnya. Kita misalkan aja betanya ini sama dengan A dari yang tadi. Sehingga kita pasti akan mendapatkan persamaan seperti ini. Untuk contohnya, diketahui cos A sama dengan 12/13 dengan A sudut lancip. Hitunglah sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Perhatikan, untuk nilai cos A adalah 12/13. Berarti bisa kita misalkan suatu segitiga yang memiliki sisi 12 dan 13, di mana di antaranya terdapat sudut sebesar A. Nah, berarti untuk mencari sin A, kita tinggal
kita perlu untuk mengetahui sisi yang belum diketahui ya. Dengan cara Pythagoras seperti ini. Sehingga didapat sin A-nya 5/13. Dan tangan alfanya, tangan A maksud saya, 5/12. Nah, karena semua sin cos tangkatnya sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus-rumusnya. Sehingga kita dapat sebagai berikut. Untuk cos, ini sebenarnya bebas-bebas saja sih kita memilih yang mana. Ntar juga hasilnya sama. Mau kita pilih gunakan cos alfanya ataupun sin alfanya juga nggak apa-apa. Dan kita dapat nilai sin 2A sama dengan 120/169. Nilai cos 2A sama dengan 119/169. Dan tangan 2A sama dengan 120/169. Saya kira cukup. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.